Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah kita bersuah balik dalam sebuah acara yang cukup santai di salah satu sudut di Pasar Cipur. Oh, kira salah satu sudut di Kota Batam. Tahu Budes Cipur? Ciptapuri. Ciptapuri, daerah Tiban Baru. Oke pemirsa Suara Minang TV sadonya, pada malam hari ini kami kru Suara Minang TV menjumpai pemirsa balik untuk melepas kangen ya Budes ya. Untuk tebar pesona. Untuk tebar pesona dengan pemirsa Suara Minang TV dalam konsep diskusi-diskusi santai nanti sambil kita memakan Pisang keju. makan pisang keju ya Budes ya. Nah untuk itu pemirsa Suara Minang TV seperti biasa Budes. Seperti biasa untuk Donsana Minang TV di mana saja berada, kami tidak bosan-bosannya untuk menghimbau seluruh penonton setia kami untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya dari Suara Minang TV. Dan juga seperti biasa, walaupun kita lah yang agak jarang bersuara je pemirsa, tapi tetap doa kita terhadap pemirsa, terhadap seluruh kru supaya tetap berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke pemirsa Suara Minang TV sadonya, kami malam hari ko sengaja ya Budes, sengaja kita untuk berdiskusi-diskusi sambil memperkenalkan sebuah menu, sebuah usaha baru UMKM yang perlu kita angkat derajatnya menjadi UMKM naik kelas ya kan gitu ya kan. Nah, dia berawal dari pinggiran dulu, nanti baru naik sampai menjadi sebuah kafe yang besar. Luar Amin. biasa. Dan Budes kalau kita cari dari tadi kan cukup sebenarnya kondisi ekonomi lah mulai membaik lah. Di seputaran Pasar Ciptapuri kan sudah banyak orang yang lalu lalang, pedagang-pedagang kaki lima di seputaran Iko cukup banyak ya. Karena memang waraso Budes kalau kita hubungkan dengan situasi internasional khususnya di Palestina ya, nah, dan segala macam. Apalagi kalau kita cari ada apa namanya fatwa boykot terhadap produk-produk Israel dan segala macam, tentu memang kita tentu mempunyai sebuah kekuatan lain karena kita punya UMKM kan begitu ya. Nah yang kehalalannya pasti ya kan, kehalalannya pasti ada tampe bagi kita untuk mencari dan menikmati produk-produk selain yang selama gue ada di mindset kita gitu. Sebenarnya produk-produk UMKM gue cukup banyak di Indonesia gitu. Ya kan? Nah Budes, tapi Pak sebenarnya yang paling menarik itu pada malam ini biasanya Pak Kem itu yang tukang pacik kamera itu selalu berada di belakang layar. Betul. Dan pasti penonton Suara Minang TV penasaran sebenarnya siapa yang berada di belakang layar selama ini. Ya. Maka pada malam hari ini akan menjadi tamu utama kita. Akan menjadi tamu utama kita pada malam hari ini yang akan kita wawancara. Dalam rangka karena beliau juga lah yang menjadi owner pisang keju tanpa nama. Pisang karena keju penonton namanya Lunado. Ya. Tapi kalau rasa jangan diragukan. Di mana lokasinya kok Budes? Nanti kita tanya-tanya. Ya. Dan nanti untuk setelah menonton tayangan ini, kalau ini datang berkat informasi dari SMTV dapat diskon. Dapat diskon. Kalau informasinya dari nonton Suara Minang TV. Oke, baik Pak penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, ikuti terus kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Yuk kita duduk-duduk. Hari ini Pimpret jadi tukang pacik kamera. Ya, karena memang kameramen
Allah menjadi apa namanya, narasumber utama, ya nah, narasumber utama dalam berbincang-bincang tentang pergerakan UMKM khususnya sorry. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, yang di tengah-tengah kami di antara Budes Jawa, ikulah sebenarnya tokoh atau orang yang berada di balik layarnya Soro Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Donald. Nih. Kalau pemirsa pingin mencari narasi-narasi yang keluar dari mulut seorang kameramen, Kita minta dulu perkenalkan diri, ya, nama, alamat, tempat tinggal, status, semua lengkap. ada bunceng. Terus pada malam hari ini tanpa apa namanya, Chip. Nah, tanpa itu Ya. saya pusing. Ya. Silakan Pak Donald. Tuh Pak. nyagi. Mbak mantau ada kamera. Apa? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk sore ini, Pak Ros, kawan aku. Des, sibuk jauh zoomnya tadi. Jauh dari Batu Haji lah. Ini mahal bayarannya. Bayar mahal. Tanya. Itu sebenarnya lu lah perkenalkan tadi itu. Penonton bisa disaksikan narasumber kita masih mempersiapkan mental. Owner pisah keju. Ya, pemirsa Soro Minang TV, sambil kita berbincang-bincang hal-hal lain nanti bersama pimpinan redaksi juga Soro Minang TV. Ariko kita sedikit dulu dengan Budes ingin bertanya-tanya terhadap Mr. Donald, seorang kameramen Soro Minang TV, di mana dalam 2 hari belakangan ini pemirsa memulai sebuah usaha kecil baru untuk pada prinsipnya mungkin membantu juga sebagian daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa usahanya seperti apa yang telah kami sampaikan di awal tadi, untuk lebih detail mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Pak Donald. Pak Donald, apa yang pertama sekali ide kecil lah. Apa yang menjadi dasar dan latar belakang Pak Donald? Nah, betul nggak ya? Sebenarnya beliau kan bukan orang yang secara ekonomis tidak tidak berkekurangan, mempunyai sebuah jabatan yang cukup wah lah di salah satu industri di Kota Batam. Dia punya saham yang Cukup saham di chip pun chip di sekitar luar biasa, ya kan? Nah, cuman apa yang menjadi dasar bagi Pak Donald kalau kita mencari kehidupan Pak Donald ya untuk saat ini, tapi masih punya keinginan mencoba membangun sebuah usaha kecil dengan brand produk utama sekarang itu adalah pisang keju. Silakan. Yang pertama mungkin kita punya waktu, masih ada waktu luang. Oh gitu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan mungkin sio-sio lah gitu. Yang kerja masih apa taruh ya, main game. Main game. Paling enggak
waktu luang kok bisa dimanfaatkan lah. untuk lebih produktif. Betul. Dan yang dari dulu pun ingin punya karyawan, buat Ah, bisa menggaji orang. ya Allah. Yang itu lain semangatnya wak kerajo dengan menggaji orang kan ada tanggung jawab lah gitu. Kalau yang kerajo di PT kan Wah digaji orang, awak gaji orang. nggak ada beban. Nah, Kerajo nggak kerajo? beban lah dong. Oh ada beban. Tapi rasanya beda lah gitu kan. Ya 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 ya. Yang awak uh, uh, yang awak lah punya tanggung jawab lah gitu. Yang produk awalnya apa aja lah. Yang pada prinsipnya bisa. Nah, pilihan ke pisang keju, Kalau di Batam pisang tuh melimpah. oke. Jadi diawali oleh kesediaan bahan baku ya. Betul. Ya ya ya. Pendapat yang kerajo kok dan gue awak susah warna gitu. Susah skate gitu ya. karena masih butuh main-main Iya, iya. Dan fokus mana Yang santai banget. sibuk gue sakit gitu kan. Jadi awak cari bisnis yang santai tapi serius. Iya iya iya. Ya. Itulah pisang keju. Akhirnya pilihannya kepada pisang keju. Budes, mungkin kita bisa mencoba nikmati pisang keju. Cobalah Budes komentar. Biasanya pada usigo seleranya agak lidahnya lebih sensitif daripada laki-laki. Tapi sebenarnya untuk komentar pisang keju itu harusnya yang chefnya. Kalau ikut di GC lama tuh dia cuman owner, dia hanya memodalkan. Tapi penonton sebenarnya Pak Kem kami kok seperti yang disampaikan Pak Hos mungkin punya keinginan punya karyawan jadi mengurangi membantu orang lain gitu, mengurangi pengangguran lah berarti ya. Jadi punya usaha sendiri yang bisa membantu orang lain juga dan usaha yang tidak terlalu menyibukkan tapi serius. Nah, jadi beliau mengambil salah satu UMKM yaitu pisang keju. Kalau tadi tanyanya rasa berarti yang makan dong yang itu. Enggak, penonton tadilah rasa pisang kejunya. Pisang kejunya memang mantap gitu. Jadi seperti yang kami sampaikan, kalau datang Bali Pisang Keju karena mencele live dari SMTV minta diskon ke Pak Owner ya. Tapi diskonnya nggak tahu berapa emang. Yang penting kalau misalnya Bu, kami Bali Pisang Keju karena kami nampak live dari SMTV. Nah, itu dikasih diskon. Nah, boleh datang ke Pasar Ciptapuri di Muko Indomaret ya. Pas kalau kita dari arah Tiban Palem, Tiban Pak Koperasi, itu gerbang Ciptapuri masuk langsung Surabaya Indomaret. Nah, itu di sebelah kanan berseberangan dengan Indomaret. Nah, penonton Pak Kem kami kalau ngecek mungkin memang C2 tapi aksi nyata. Yang berlalu aksi nyata beliau. Jadi Patang tuh nggak yakin cari apa nama itu styling untuk apa untuk bisa keju rasa-rasa nggak yakin gitu mengarah-arah gitu kan, dan ternyata memang betul. Nah, jadi kenapa kita yang mungkin yang tidak bekerja gitu atau mungkin yang bekerja pun hanya serabutan, kenapa mesti malu gitu membuka usaha merintis dari yang kecil. Nah, karena dari yang kecil itu makanya menjadi besar ya. Nah, mungkin juga Pak Kem suatu saat ini mulai satu, nanti buka cabang lagi ya kan Pak Hos. Nah, untuk itu kita minta dukungan ke penonton. Silakan datang dan rasakan, kemudian baru sampaikan. Kalau memang lama, ngecek lama. Nah, kalau ini enggak, karena kita nggak berani endorsekan kalau itu Betul. tidak enak ya. Nah, walaupun itu kru kita sendiri, kita pasti tes food dulu. Kalau lama berarti kita endorsekan. Nah, untuk Pak
Donald, Pak Kem, harusnya nyonya yang di sini ya. Nah, Pak Donald terinspirasinya itu mungkin berpikirnya udah lama gitu. Tapi kenapa mengambil pisang keju gitu? Dan juga dari pisang itu akan banyak bisa diolah. Nah, nanti akan banyak diolah gitu. Apakah punya plan itu ini pisang keju Jenis dulu, produk besok yang pisang lain, ini, pisang tapi ini. dengan base pisang juga. Nah, Enggak, dia baca komentar. Dia melihat dia di kamera. Slow Pak Kem yang itu. Karena di sini dia melihat dia seperti apa di dalam kamera. Karena nggak biasa masuk kamera, jadi dia penasaran dari tadi. Kebanyakan selamat tuh. Bukan, dia banyak ucapan di situ. baca komen Terus balas. Iya. Tak lain bidangannya awak tanya Tinana. Nah, jadi Pak Kem, Pak Donald, apa yang menginspirasi itu yang pertama, yang kedua itu apakah memang khusus untuk ikut atau akan ada nextnya gitu. Silakan. Kayak tadi lah bahas lah. Oh enggak, dalam satu Beda konteksnya konteksnya. itu beda tuh. Enggak. Nah, yang menginspirasi itu selain dari selain dari ingin menciptakan itu gitu kan. Mungkin ya selain untuk mengisi waktu Atau luang. nggak cukup Kenapa gajinya? kok harus pisang Iya, gitu? iya, kenapa pisang? Nah, Pilihannya? pisang tuh di Batam melimpah. Oh, tadi. Memang pisang di Batam melimpah? Iya. Ya, Banyak. saya juga. Karena kan Batam itu bukan daerah pertanian gitu, Iya, tapi betul. memang pisang melimpah. Iya. Karena Iko Pak Hos bisa kita angkat Beko di kewirausahaan. Iya. Project di sekolah-sekolah kan gini mulai tuh kewirausahaan. Ya, betul. Nah, kita akan ambil kenapa kok ini ambil pisang gitu. Ternyata pisang itu melimpah. Jadi pisang melimpah itu contoh di pasar induk. Jadi akhirnya busuk-busuk dibuang. Iya. Ya, kalau Pada misalnya nggak laku. prinsipnya kan tuh begitu jadinya gitu. Lebih karena nggak mungkin orang makan pisang satu hari. Betul, nah, betul. tanpa berarti juga ada pisang keju, kayak Biar pisang ini, diolah. pisang ini diolah ya. Iya, Dengan berbagai macam nantinya Betul. gitu ya. Varian-varian. Berarti karena alasannya pisang banyak. Nah, terus apakah punya rencana yang lain? Misalnya kan pisang melimpah. Memang terinspirasi pisang keju saja atau nanti akan ada pisang-pisang berikutnya? Kalau untuk ya untuk varian mungkin ada, cuma kini memang fokus dulu. Fokus ke pisang keju saja. Ya, betul. Dan bukan pisang keju aja, mungkin nanti yang lain-lain pun kita buat dulu. Seperti di situ tadi kayaknya teh talu. Itu kita berbicara pisang tadi. Iya, Tapi nanti pisang dengan varian yang lain. bisa Nah, jadi. terus kalau si Iko sekota Nah, Harga. harga. Iko tadi Satu porsi porsi. kami itu porsi spesial. heeh. Kalau sebenarnya satu porsi satu kotak itu berapa harganya? Tanya kan kayaknya karena nggak tahu harga berapa. Harga bersaing lah, Harga bersaing apa bersahabat? saing. Bersaing. Kalau bersahabat tuh macam-macam menjatuh narago. Jadi kalau bersaing paling beda 1.000-2.000 lah sama yang lain. Yo berasa 1.000-2.000. Karena kami nggak tahu lo tempat lain barang ragu ya doh. Nggak usah, tibu aja lah. Nggak buat cabai gitu. kantong gitu. Jadi penonton Langsung. nggak dia ada rasa ada harga gitu ya. Dia ada rasa ada harga. Tiap orang beli beda harga. Iya. Misalnya lihat dulu, oh kok kayaknya kalangannya agak kurang, mapitinya gitu kan, agak kurang-kurang, agak murah. Kok kayaknya orang kok turun dari Teoto, berarti banyak pitinya terus agak itu gitu. Kalau nggak ada nyonya, suka mungkin bisa. Tergantung usia. Ini kayaknya ibu negara harus duduk di sini terus kayaknya nih. Kalau hanya Pak Kem, kalau bisa gratis ya semua. Bagara. Lah, gimana? Itu penonton ternyata dia dari tadi mungkin udah kebelet pipis. Ayo silakan Pak Hos. Oke, pemirsa Suara Minang TV, dalam program santai gitu pada malam hari itu memang kita sengaja
duduk di seputaran areal beberapa titik UMKM yang ada di Ciptapuri, Pasar Ciptapuri di daerah Kelurahan Tiban Baru. Karena memang salah satu dari tim SMTV mencoba dengan sebuah misi mulia, walaupun mungkin perdana dan kecil, yaitu BAA punya cita-cita, punya anak buah. Pada prinsipnya sebuah beban mencoba membantu orang yang dalam tanda petik magia kerajo dan memberikan kehidupan terhadap orang-orang tertentu, ya kan? Nah, jadi pada prinsipnya pemirsa Sorominang TV itu sebenarnya misi awal. Karena memang kalau kita berbicara sisi ekonominya, Mr. Donaldo, sebenarnya tidak perlu amek lah dah. Ya nah, tapi karena memang ada hal misi seperti itu, plus dengan waktu tadi ya Bernal ya. Waktu ada. Yo main skater sang kerajonya. Kanya ada Satio kini gue tidak main skater kalau inyo di belakang kamera gua. Ya online lah. Kalau inyo di belakang kamera gua tidak perhatian ke kamera tuh dah. Inyo pasang kamera tuh hanya mata tak kemakam lah ya kan gitu. Nah, baru sejauh apa optimisme seorang Donald bersama dengan Nyonya dalam rangka mencoba merintis usaha itu gitu. Tentu bahasa yang lebih keren tentu kita punya plan gitu ya kan. Nah, sampai sejauh mana optimisme Mr. Donald terhadap bisnis UMKM lah secara umum, paling tidak apa yang Pak Donald coba rintis, insya Allah, alhamdulillah dalam berhari belakangan sudah dimulai. Kalau optimisme mungkin lebih ke arah maju gitu ya. Oke. Laris gitu. Betul. Tapi kini memang yang kami mikir happy dulu. Awak buat sesuatu yang baru dan awak senang rajuannya itu dulu. Soal maju atau tidaknya mungkin nomor 7 lah. Nomor 1 deh. Nomor 7 ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang awak senang itu dan mau ada pipi atau tidak, awak happy gitu. Ya kalau ada pipinya bonus lah. Dan kedua itu pun balik ke agama yang dagang itu memang dianjurkan. Sebuah sumber ekonomi yang menjadi sunnatullah sebenarnya menggaleh itu ya. Nah kalau kita mencari awan selesai dulu. Oh lu selesai tadi. Jadi, yang jalan itu enggak terlalu ngoyo, tapi awak yakin pasti ada jalan sinan. Di mata takdir awak diperjalankan ke sinan. Jadi enggak terlalu ngotot amat. Ya mikir barek-barek lah. Iya. Santai. Tapi pas ada kesempatan, pas ada niat timbul, kesempatan ada, ambil. Nah, kalau boleh sedikit ya paling tidak dalam bentuk gambaran umum lah. Informasi secara offline tadi kita diskusikan sebenarnya soft opening kalau buka 2-3 hari yang lalu. Nah, progres sampai di hari ketiga kok. Tentu kita udah mulai bisa membaca respon daripada pasar kan begitu ya kan. Apanya gitu. Kalau sepanjang 3 hari yang jalani memang alun bisa dicari sebab kalau yang bantu ini memang harus ada dulu yang coba. Mungkin itu bukan sistem yang macam gorengan yang bisa dibalik tiap hari gitu kan. Yang itu mungkin sekali seminggu orang balik. Baliknya lihat gitu. Baliknya lihat yang itu baru bisa kita nilai. Tapi kalau dalam 3 hari itu aku rasa memang ada gambaran apa. Tapi ada omset kan? Ada. Itu yang penting loh. Ya kan?
untuk awal Patang tuh dalam 2-3 hari lah mulai berjalan, lah mulai ndak balik membeli bahan baku untuk yang kedua. Alah. Oh berarti 10 kilo petang habis. Oh yang ketiga kali kok. Alhamdulillah pemirsa Suara Minang TV, kalau bahasa Mr. Donald tadi kalau berbicara tentang progres mungkin lebih cukup realistis dengan cara menilai orang tuh lay balik atau tidak kata gitu kan begitu. Tapi kami tadi bermaksud pingin bertanya respon pasar dalam 2-3 hari itu dari sisi omset. Rupanya lai hampir tiap hari beliau membeli pisang bolak-balik ke pedagang pisang. Yo. Untuk nangka dijual malam harinya. Yo. Artinya yang Patang itu kan habis. Habis. Alhamdulillah. Oke pemirsa Suara Minang TV, bagi pemirsa yang ada di seputaran Tiban Baru, di daerah Sekupang secara umum kok lewat-lewat dari daerah lain di seputaran Pasar Ciptapuri kok taragak jo pisang keju, boleh singgah. Alamat tepatnya tadi kami ngiru-ngiru tuh Di Pasar Ciptapuri di gerbang yang di dalam di Moko Indomaret. Kalau bisa jam lewat dari jam 9. Kalau lewat jam 9 udah dapet lah dong. Bayu mah jam 9 habis. Tutup bukan habis. Iku lah alal 9:30 gua. Oh, edisi spesial. Oh, edisi spesial. Udah saja yang ditanya Anda. Jam berapa tadi? Ayo buka dari Jam ampe lah buka. jam sampai lah buka. 9. Oh, kok memang santainya memang. Iya luar biasa Kau ya. versi santai ya. Tapi nan jaleh dari jam sampai jam 9 nyola berhenti main game. Enggak lah yang kerajo. Siku nungguan lancar ya game. Itulah lapas tadi, udah sampai. Udah sadar enggak ke udah sanyo? Ya, tapi bukanya bilo iko. Hari Hari- Jumat, hari Baya. Hari bayi. Jumat Patang. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. 3 hari itu penjualannya rame nggak? Alun lah. Alun. Karena Yang kami pun stoknya memang stok sakete lah gitu. Tapi lah ya habis. Nah, iya. oh habis. Memang berapa? Kalau 3 kali membeli bahan ke pasar. Alhamdulillah alun ada pisang busuk lah. Alhamdulillah ya ada bisa. Pisang yang di Bali itu ada yang busuk lagi. Ya, Emang arti- tuh hari mama balik ke pasar? Bali, tapi kan Niko masih baru mulai, jadi kita enggak berani stok banyak. Ya. Nggak bisa ke pasar pagi itu tiap hari? Nah, yang sengarapan aja. Oh. Oke. Oke. Mudah-mudahan sukses untuk Ya. Pak Donald dan Betul. istri buka cabang yang lebih banyak lagi sehingga memberikan lowongan pekerjaan lebih banyak lagi, lama-lama bisa memberikan pajak kepada daerah untuk menambah tunjangan kami. Tapi kalau menurut awak perlu beraja enggak di Akademi Melayu Dermawan? Atau sudah tergabung? Awak dulu yang training Pak Iyas. Makanya bentuk Akademi Hmm. masih. Alah ya. Di situ lah sikona masih. Lanjut. Oke. Ya. Sudah ya? Sudah 1 jam? Alon. Oh alah. Nah, kita nunggu pemret. Kalau ada pemret, kita letak kursi di siko cek lain, kita cito lain lain. Namo Oh, juga. berarti ganti host kali ya? Ides mundur. Nah, Pemret maju. itu diskusi aja. Kalau jo pemret gitu ceritanya gak beres ya. Ada cerita tuh agak bare. Dan Udah berhubung sebentar, Ides jauh, Nah, jadi ganti host berdua. nah. Pimpret masuk. Jadi untuk Kalau selalu lah. Atau ada yang ingin disampaikan? Tapi ada positif. Nah,
Enggak panjang-panjang, tolong doa saja. Ya, Bukan doa saja, tolong doa dan ramikan. Ada Yambo. Betul. Tolong doa dan ramikan kata Yambo. Yang beralamat di. Allah tadi. Ya biar menjelaskan. Ini closing statement jelas. Enggak bosan lo orang. Enggak. pesan online di sana. Alun lah. Yang planning ke sini. Orang namo sih loh, dia masih mana ada pesan online. Gue namo dulu. Baru masuk di dalam Baru masuk. Grab, Gojek gitu. Betul. Nah, baru pakai apa tuh namanya? GoFood. GoFood. Mungkin ini bisa telepon tetap. Ya, WA. Kalau untuk tetangga bisa. Ah. Kalau yang untuk lain belum lah. Coba nawak dari Batu Haji. Nak teragak pisang keju ke Siko harus turi lah, bensin lebih mahal daripada bali pisang keju. Oke, penonton. Oke, menonton. Datang dan ramikan dan rasakan kemudian kelezatan. apa tuh namanya tuh, sukseskan UMKM Kota Batam, sukseskan usaha Pak Donald. Jangan lupa datang dan rasakan pisang keju beralamat di Pasar Ciptapuri, depan Indomaret pas di gerbang masuk gerbang Ciptapuri. Seperti yang kami sampaikan, kalau dapat rekomendasi gara-gara nonton, diskon Jual nama lagi, SMTV. jual nama SMTV karena ada fee kami juga di situ. Ada challenge dari CCTV. Ada challenge dari SMTV gitu ya. Kalau tahu nomor kepanjangan Donald, SCTV gratis. Kalau tahu Namo panjang Donald akan namo panjang daripada kameramen kita dan sekaligus sekarang menjadi pelaku UMKM. jangan penonton, ide saya yang kru lah. Lu tahu lah. Tahu dong panjang. Jangan kan dia penonton ya kan. Awak tahu ah? Jadi yang tahu nama panjang dapat free, Dapat challenge satu dari SMTV. kotak pisang. Satu porsi pisang keju. Satu porsi pisang keju gratis. Tanggal 20 dari jam 4 sampai jam 10. Tanggal 20 itu belum bisa. Bisa. Dari jam 20 tadi atau 20 bisa. Jam 7 besok lah, dari jam 4 besok Sampai jam 16, tanggal 20 jam 16 sampai tutup. Pokoknya satu hari tanggal 20 itu berlakunya. Oke. Oke. Si orangnya ya, jadi satu lah. Tapi kan ini apa nih yang yang pertama aja. Kalau dompet orang nggak tahu nomor itu. Kalian tanggung jawab sendiri. Pembrek tanggung jawab. Iya. Pak Ilyas catat ya. Udah ketutup baru mantap Pak Manajer. Owner pisang keju. Kalau yang nggak datang berarti dia jatahnya membayarkan yang gratis besok. Betul. Di jatah yang Ya. tidak datang hari ini. Challenge yang dikeluarkan SMTV. Ya. Ini mau tiga, buat satu kursus orang suruh nyampe isu. Betul. Ide yang bagus. Iya. Kami bawa pisang keju pulang yang bayarkan PJ. besok yang tidak Iya. datang. Tolong kasih nomor rekening KPJ. Ya. Ini PJ bukan PJ, ini Daerah biasa. 4 kotak guys katanya. Berarti Rida Yose Rizal yang akan membayarkan 4 kita. kotak. Enggak, kita 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak di sini, ada 5. Kita 5. 5 kotak udah Udah bayar. Udah Serius bayar. loh kok. Terus kalau challenge Nyepece. Cuma sampai kotak gas. Sampai kotak gas. Ya udah. besok dibayar di PT. Aduh stok Untuk sampai kotak. kotak. Ada. Udah tanggung jawab ya. Pak Manajer Ya. besok minta lagi. Jika seandainya udah ndak bayi besok kena pecat. Turun pakaiannya. Turun pakai ediosi itu. Oke pemirsa Soro Minang TV. Serius lah kata dia, kok serius lah. Ini serius. Besok bayar di Ya. Nah, udah sampai 5 kotak dong. 5 kotak udah bayarkan besok di PT ya. Gara-gara udah hari ini absen tanpa keterangan. PT ya. Terus untuk challenge besok kalau ada sampai 5 orang itu tugas Pak PJ. PJ. Karena dia juga tidak hadir. Betul. Ya.
tidak hadir tanpa keterangan. Ya. Berarti alfa. Alfa, Ya. jadi kalau Limo pun bisa yang tahu asli AG saja Ya. yang bayar. Nama lengkap kameramen SMTV dan sekaligus pelaku UMKM di Kota Batam. Ya. Dan habis itu jangan lupa endorsekan pisang keju gratis dari SMTV. Ah, Kalau arah dulu disebut tadi lain sampai kotak itu kotaknya 50.000. Tapi begitu. dua tuh. 70.000. Oh ya sekalian. Itu sekalian. Marah aja so 20.000. 5 kotak. Ya. Jadi sisanya kita bagi. Ya, ya. Tapi bawa profesional tuh bawa profesional. Arah itu kan sesuai yang beli. Iya. Yang beli beda-beda. Atau yang isi kotaknya memang 50.000. Ah, betul. Satu terakhir pertanyaan yang apa yang terakhir? Kan kadang-kadang ada pesanan-pesanan khusus dengan jumlah-jumlah tertentu itu bisa dilayani berarti. Ya misalnya Untuk porsi kebutuhan. 20.000, Ya, porsi sekian. 50.000. Ya, betul ya. Atau mau dia pesan 100.000 tapi buatkan porsinya 10.000. Ya, bisa kan? Oh, oke, pemirsa Suara Minang TV, dengan santai Ahad malam memang kita duduk-duduk di Pinggiran sudut kota salah satu kota sudut Pasar Ciptapuri, sudut pasar Ciptapuri. depan sebuah swalayan nasional Indomaret, yaitu di konter atau di kadainya pisang keju. Mungkin paling tidak bisa aja kita informasikan di sekitar pisang keju banyak UMKM yang lain, ada bakso, ada es tebu, ada sate, ya kan? Banyak yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin menikmati makanan-makanan atau menu-menu ringan malam hari yang membuat badan tidak ganduk Dewa. Makan pisang kan, Dut? Enggak lah. Tapi satu Pak Hos, ya ini teringat satu tadi pembelajaran lokakarya. Oke. Jadi ternyata pisang itu buah-buahan yang cukup bagus gitu. Dan itu punya apa ya di pisang itu? Sehingga membuat Tulang. Pemikiran. otak itu jadi khususnya untuk bayi lah gitu kan. Ya. Kenapa banyak orang lagi pisang Betul, gitu. betul. Nah, itu sangat bermanfaat untuk perkembangan otak gitu. Jadi untuk ibu-ibu bagus kalau makan pisang, bahan-bahan yang terbuat dari pisang. Jadi Ya, pisang termasuk keju. pisang keju ya. Pijan ya gila ke bayi. Tercekik barang itu nanti. Oke, Pak Pemret. Oke. Demikian pemirsa Suara Minang TV, kami berdua host Suara Minang TV. Karena berbayar. Hah? Betul bayinya. Oh iya. Nah, Berapa? Masya Allah. Rai Grifty. 60.000. Bulan waktu lah. Kok 60.000 udah dia galaknya di Siko tengok. 60.000 ditransfer. Aduh, gagal lah kita mau Berarti makan. tahunya nomor rekening Donald ya? Enggak, Pak Hos. Lain enggak bes. Hei, Des. Enggak, Lu Pak, transfer. Pak Hos. Ah. Tadi itu gini, satu kotak 50.000, kita beli pisang 15.000 contoh. Beli jeruk Ya. satu. Sebelah itu satu, ya kan Pak Hos? Udah, masa kami makan pisang nggak ada minumnya? Bayi lah ya. Ya, Yo. minum lebih lah. Udah. Masa kami makan pisang nggak ada minumnya? Salah sendiri kenapa nggak datang? Ya. Ya kan? Berarti udah harus nambah lagi. Transfer. Oke, pemirsa, berkah untuk Udo Yose yang tidak bisa hadir kena pajak. Bapak kurir. Perasaan juga bu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Budes lah lebih 30 menit kita ngendosmen Laku lah. ya beberapa khusus UMKM pisang keju, dan tidak ada salahnya kita juga menyampaikan di sekitar pisang keju dengan menu-menu yang berbeda. Banyak para pelaku UMKM yang lain, jeruk pras, ada apa namanya biasa yang suku anak-anak Budes, Bakso bakar. bakso bakar, ada sate Agam Jaya, dan beberapa Tapi menu-menu. yang pastinya lebih banyak kan orang awak. Betul, insya Allah sebagai rawat. Makanya pas Suara Minang TV hadir di situ, kan gitu ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami all kru Suara Minang TV mengakhiri endorsement kita pelaku-pelaku UMKM pada malam hari ini sambil mau tahu lama.
Terima kasih kepada pemirsa yang telah memberikan komen, memberikan doa, ucapan selamat kepada Mr. Donald di dalam membuka usaha barunya yang mempunyai sebuah dengan dasar tujuan mulia, yaitu bagaimana mencoba membantu bisa membuat dan mempekerjakan orang-orang nantinya ke depan. Insya Allah ini menjadi sebuah titik awal bagaimana Mr. Donald sudah tuh indak perlu menjadi manajer di PT Leda, karena usaha dari UMKM-nya nanti gajinya lebih gadang daripada yang ada di PT. Amin ya. Amin. Oke, lanjut Bu Des. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, kita sudah sampai di penghujung cerita dan sekali lagi kami menghimbau untuk memberikan dukungan kepada Suara Minang TV. Tetap jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan juga mungkin bagi pelaku UMKM yang lainnya yang ingin di-endorsekan usahanya, yang ingin dibantu usahanya, silakan menghubungi Suara Minang TV. Dan untuk itu penonton jangan lupa juga bantu usaha rekan kami Donald, walaupun seorang manajer. Nah, walaupun seorang manajer, jangan lupa bantu dan ramaikan pisang keju Pak Donald yang ini masih tanpa nama. Oke. Alam-alam kita pamit undur diri dari ruang kaca dan ruang dengar pemirsa sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.